Saat kami berkumpul, kami rindu Roh-Mu bekerja. Bekerja atas kami, bekerja atas pikiran kami, bekerja atas hati kami, bekerja atas hidup kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Say one more time. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudah, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan,
selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita dapat bertemu dalam Rema STBI. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan Tuhan renungan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di sini saya akan membantu membacakan dengan judul perikop Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini saya mengambil contoh seperti pohon yang hidup, di mana pohon yang hidup pasti memiliki akar, batang, dan daun. Dan juga pohon itu mampu menghasilkan entah itu buah ataupun bunga. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah 3 kata yang berbeda, namun mereka saling berkaitan dan memiliki persamaan. Apa itu persamaannya? Ya, persamaannya adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah suatu tanda atau menandakan bahwa pohon itu hidup. Tidak mungkin ada buah jika tidak ada pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses untuk berbuah. Seperti Rasul Paulus yang sering menasihatkan kepada jemaat di Kolose bahwa jemaat di Kolose harus terus hidup di dalam Kristus, yang berarti tetap tinggal di dalam Kristus dan berhubungan erat dengan Kristus. Bukan hanya dahulu, namun juga sekarang. Bukan hanya sekarang, namun juga esok, lusa, bahkan untuk selama-lamanya. Sebelumnya, Rasul Paulus juga pernah memuji jemaat di Kolose karena keteguhan dan ketertiban hidup mereka di dalam Kristus. Namun, Rasul Paulus terus meminta kepada jemaat di Kolose agar keteguhan dan ketetapan hati mereka terus dipertahankan. Pada saat itu, jemaat di Kolose sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran di luar Kristus atau ajaran-ajaran sesat, di mana membuat jemaat di Kolose terombang-ambing imannya di dalam Kristus. Dari situ, Paulus terus menasehatkan dan meminta agar jemaat di Kolose tidak terbawa arus ajaran-ajaran di luar Kristus tersebut. Dan Paulus menasihatkan juga agar jemaat di Kolose terus mempertahankan kemenangan imannya di dalam Kristus dengan hidup dalam anugerah-Nya. Di sini Paulus juga memakai 2 buah gambaran, yaitu pohon dan bangunan, di mana jemaat digambarkan sebagai pohon dan bangunan, sedangkan Kristus digambarkan sebagai akar. Sebagaimana pohon itu harus tetap tinggal di dalam tanah dan mendapatkan zat-zat makanan dari akar, sehingga pohon itu terus tetap kuat.
Begitu juga dengan bangunan. Begitu juga dengan kita orang yang percaya. Kita harus terus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus berakar dan dibangun di atas Kristus. Yesuslah yang seharusnya menjadi pokok dan sumber dan motivasi kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus menjadikan Kristus sebagai prioritas hidup kita. Kita dapat menjalani kehidupan kita bukan semata-mata karena kekuatan kita. Terkhusus pada saat pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita. Kita juga dapat berbuah dan menghasilkan karya-karya yang besar di dalam pelayanan kita, bukan karena kehebatan dan kepandaian kita. Itu juga karena kasih karunia Tuhan dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat menyalurkan talenta itu di dalam setiap pelayanan kita. Lalu, apa yang diperlukan untuk bertumbuh? Yang paling utama adalah respon dan tanggapan. Respon dan tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan. Apakah kita menaati? Apakah kita menurut terhadap panggilannya? Apa sih itu taat? Di sini saya memberikan contoh taat seperti kita sedang diperhadapkan dengan dua kehendak, di mana yang satu adalah kehendak Tuhan, di mana itu melalui berbagai proses yang sangat sulit, menyakitkan, dan menyusahkan. Namun itu adalah kehendak Tuhan. Satunya lagi adalah kehendak kita sendiri, di mana itu menyenangkan bagi kita, memuaskan bagi kita, tapi hanya bersifat duniawi. Manakah yang akan kita pilih? Jika kita memilih kehendak Tuhan dengan berbagai macam proses kehidupan yang sangat sulit bagi kita, yang sangat susah bagi kita, menyakitkan bagi kita, berarti kita taat terhadap panggilan Tuhan. Namun jika kita melarikan diri atau menghindari kehendak Tuhan, kita lebih memilih kehendak diri kita sendiri yang menyenangkan bagi kita, kita tidak mau susah, itu berarti kita tidak taat terhadap panggilannya. Lalu, bagaimana agar kita dapat bertumbuh dan akhirnya kita menjadi sempurna di dalam Kristus? Karena bertumbuh di dalam Tuhan adalah proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Di sini ada 4 kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas. Yang pertama, menerima Kristus sebagai Tuhan. Banyak yang menghendaki Kristus sebagai juru selamat, namun bukan sebagai Tuhan, termasuk orang-orang percaya sekalipun. Banyak orang-orang percaya yang hanya menganggap Kristus sebagai juru selamat. Seharusnya, sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu betul bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kita menganggap Kristus juga Tuhan. Dengan begitu kita akan memiliki sikap tunduk dan taat kepada apa yang menjadi firman-Nya. Kehidupan kekristenan itu terpusat pada Kristus. Sehingga kita harus menjadikan Kristus sebagai prioritas kehidupan kita. Dalam arti kita harus meneladani teladan Kristus dan hidup berjalan bersama Dia. Sehingga kita juga bisa menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Paulus sendiri memberikan contoh yang baik, di mana Paulus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Dia. Kehidupan kekristenan juga berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Firman-Nya juga terus mengajarkan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Yang dimaksud adalah memiliki keintiman dengan Tuhan.
dan terus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia akan yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bersama kita, berjalan bersama kita, dan tidak akan meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Apa hasil dari kita tetap tinggal di dalam Dia? Kita dapat dibangun, berakar, dan teguh di dalam iman, serta kita berlimpah ucapan syukur. Akan dibahas di poin yang ketiga, yaitu berakar, dibangun di dalam Dia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa akar adalah pondasi dari pohon, topangan dari pohon, sehingga pohon itu dapat hidup dan terus bertumbuh. Sebuah pohon tidak akan dapat berdiri jika tidak ada akar yang kokoh dan akar yang kuat. Akar pohon yang merambat ke sana kemari menjadi sebuah ikatan yang kuat dan memampukan pohon untuk berdiri kokoh. Jadi kehidupan iman kita akan kokoh bila kita memiliki akar yang kuat terhadap Kristus. Yang keempat, kehidupan yang melimpah dengan syukur. Terkadang kita memang sulit untuk bersyukur, bahkan itu di dalam keadaan yang menyenangkan sekalipun. Bagaimanapun juga, apapun yang kita alami adalah kehendak Tuhan, entah itu yang menyenangkan atau menyakitkan bagi kita. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau bersyukur di dalam keadaan yang terpuruk, jika di dalam keadaan yang menyenangkan sekalipun kita lupa untuk bersyukur? Mari kita akan terus belajar bersama-sama untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun yang kita alami. Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani setiap proses yang mungkin menyakitkan bagi kehidupan kita. Marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, sehingga kita dapat peka terhadap panggilannya, sehingga kita dapat meresponi panggilannya, dan kita dapat menuju ke dalam kesempurnaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam renungan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan kami terus berakar, bertumbuh di dalam-Mu. Biarkan kami terus menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan juga aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya ramanya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan.